Kenapa? Sebab karena kalau tidak ada Yosef dan Mulyana, itu akan terus terjadi. Yang berangkat adalah Yoris dan Kades. Berarti yang pingin ke sana itu kan berarti Yoris. Kan begitu. Kades sudah dihubungi penyidik. Kata Kades dah jam 10. Yang kita lakukan terhadap beberapa orang yang masuk di TKP, yang masuk membersihkan TKP ini, ada beberapa keterlibatan anggota polisi. Nah, salah satunya memang perwira. Ini sedang kita lakukan pemeriksaan terhadap perwira tersebut. Perwira 1 orang, bintara 2 orang, dan memang ketiga orang ini punya hubungan keluarga dengan tersangka. Itu tanggal 19. Sehari setelahnya berarti ya? Di tanggal 19 Mas Danu datang ke sana. Kemudian disuruh oleh pihak keluarga dan termasuk juga Ayuris juga sih. Kemudian saya enggak, karena ini Pak Mul, waktu itu telepon dulu ke saya. Ya. Kalau seandainya pihak Pak Yosef ke Kang Mul nggak ada, Ayuris pasti didampingi saya. Tadinya begitu, saya udah ngomong. Tapi kebetulan ada Kang Mul, ada Pak Yosef waktu itu, makanya saya nggak ikut. Kan saya ngomong gitu. Ya. Kalau seandainya pihak Pak Yosef ke Kang Mul nggak ada, Ayuris pasti didampingi saya. Tadinya begitu, saya udah ngomong. Tapi kebetulan. Salam analisa, salam kehidupan, salam sehat. Sahabat-sahabat AK, tadi potongan video sahabat-sahabat AK. Nanti di bawah deskripsi akan tampilkan link videonya. Jadi yang ingin kita bahas adalah pasca terjadinya peristiwa itu sahabat-sahabat AK, yaitu tanggal 19 Agustus 2021. Yang kalau kata Pak Ibrahim Tompo ada diduga pembersihan lah. Ini kan menarik sahabat-sahabat AK. Ya kalau dibilang terakhirnya kita konteksnya adalah oknum tersebut, 1 perwira, 2 bintara, ada kekeluargaan dengan tersangka Yosef. Kan ini dia mantap sahabat-sahabat AK gitu kan. Pertanyaannya kembali bagi AK. Kalaulah mereka 3 oknum itu ada kekeluargaan dengan Yosef, tersangka Yosef, apakah tidak ada kekeluargaan dengan anak Yosef, Yoris atau Kades atau Lilis dan sebagainya? Bukankah tentang kekeluargaan itu tentunya sangat menganalisanya? Kalaulah di dalam suatu perkawinan tentunya mengikat persaudaraan akan menjadi kekeluargaan. Itu intinya. Jadi substansinya AK ingin membahas, sahabat-sahabat AK, ini sangat mudah untuk umum sahabat-sahabat AK. Kita tidak bicara tentang kekeluargaan ini tidak. Mari kita coba membahas pertama tentang Banpol Uci. Itu cikal bakalnya ceritanya di MBS, sudah AK sering bahas, itu di Oktober. Tetapi sahabat-sahabat AK, di sana mereka bingung, sahabat-sahabat AK. Ada Kades, ada Lilis, ada Yanti, ada Yoris. Bahkan yang menjadi narasumbernya adalah Danu. Nggak tuntas mereka bicara di sana. Lalu di bulan November di up di TV One, Danu mengatakan, itu ada potongan videonya, dia disuruh Yoris dan keluarga. Pertanyaannya, keluarganya itu siapa? Apakah yang dimaksud keluarga itu adalah yang ada di wawancara MBS itu? Ada Kades, ada Lilis, ada Yanti. Atau siapa keluarganya? Jelas kalau soal tanggal 19 Banpol ini tidak ada urusannya dengan Yosef dan Mulyana. Nggak tahu kalau sekarang tiba-tiba kayak seperti pecah lele, cetuk ada, kita nggak tahu, kita lihat aja nanti. Ini analisanya seperti itu, tidak ada urusan dengan Mulyana dan Yosef. Lalu kita masuk sore sahabat-sahabat AK. AK tidak membahas cerita Pak Mulyana. AK ingin membahas cerita Kades. Ternyata dari video itu, Kades sudah dihubungi penyidik. Sahabat-sahabat AK pagi-pagi sekitar jam 10 kalau tidak salah. Intinya apa sahabat-sahabat AK? Kalaulah tidak ada Pak Mulyana ataupun Yosef, tentunya
peristiwa itu akan terjadi juga. Kenapa? Kades dengan Yoris akan ke sana gitu. Ini ke Yoris lagi, sahabat-sahabat akan. Sekali lagi, dari pembicaraan Kades ini, kalaulah tidak ada Pak Mulyana dan Yosep, tentunya peristiwa itu akan ada. Karena yang berangkat adalah Yoris dan Kades. Pertanyaannya dari pagi sudah mau berangkat ke sana, ada niat ke sana. Kades akan mendampingi Yoris. Berarti yang niat tanggal 19 ini siapa? Dari mulai yang namanya Banpol sampai tanggal 19 itu sore. Ketepatan ada Yosep dan Mulyana. Apes logika pemahamannya. Toh juga Yoris ikut. Ini pemahamannya sahabat-sahabat Aka. Jadi siapa ini yang bermain ini gitu? Apakah Yoris itu bukan saudara atau ada kekerabatan atau kekeluargaan dengan 3 oknum ini? Sebab kalau kita lihat Banpol tidak ada hubungan dengan Mulyana dan Yosep. Peristiwa bak mandi, nguras bak mandi. Kalaupun sore itu tidak ada Mulyana dan Yosep, tentunya ada hubungannya dengan Yoris. Berarti tanggal 19 itu ada hubungannya dengan Yoris dengan Kades. Kades tahu. Coba lihat tanggal 19 cerita ke Banpol. Oh, Kades paham. Yang ikut itu adalah tentunya Yoris. Karena Yoris akan didampingi oleh Kades. Ada apa dengan Yoris dan Kades? Itu pertanyaannya. Apakah Yoris dan Kades ini tidak ada kekeluargaan dengan 3 oknum itu? Kan itu duduk permasalahannya. Mari kita dengarkan dulu potongan video Kades dengan Uci. Jadi ini Pak, pagi-pagi kan saya beres-beres mangkok. Nah, udah agak siang, jam yang nggak ditentukan atau jam 9 atau jam berapa. Tiba-tiba di sini kan banyak orang anggota. Saya diperintahkan Bapak Kadin Jatrantas, disuruh nguras bang. Lalu sahabat-sahabat Aka, dari potongan video Uci Banpol itu, dia mengatakan bahwa disuruh oleh Kanit, kan seperti Jatandras, menguras bak mandi. Pertanyaannya, apakah Kanit Jatandras itu salah satu dari oknum yang 3 itu? Itu pertanyaannya. Kalau iya, berarti tidak ada urusannya dengan Yosep. Kan seperti itu. Urusannya dalam analisa AK adalah diwawancara Banpol itu. Ada Kades, ada Lilis, ada Yanti, ada Yoris, ada Danu. Kan seperti itu. Terus Kades selanjutnya sibuk klarifikasi ke sana kemari. Terus selanjutnya Danu dan Yoris sibuk membuat klarifikasi entah apalah itu di TV One itu. Kan itu duduk permasalahannya. Terus apa ada hubungannya dengan Yosep? Nggak ada kan? Nggak tahu, tapi nanti kalau tiba-tiba ada gitu, kita nggak tahu lah kan. Ini susah ini bahas kasus Subang ini. Begitu juga sahabat-sahabat Aka tentang sore kan ke TKP yang ngambil kucing dengan mobil itu. Ini urusannya dengan Kades. Sebab apa? Kades sudah dihubungi penyidik jam 10. Apakah penyidik yang menghubungi Kades itu salah satu juga oknum itu? Ya kalau memang iya, berarti tidak ada urusannya dengan Mulyana dan Yosep. Sebab apa? Sebab karena kalau tidak ada Yosep dan Mulyana, itu akan terus terjadi. Yang berangkat adalah Yoris dan Kades. Berarti yang pingin ke sana itu kan berarti Yoris. Kan begitu. Karena Kades akan mendampingi Yoris. Ketepatan gitu. Mulyana dan Yosep apes ada. Jadi ke bawah-bawah. Itu aja duduk permasalahan. Jadi rangkaian peristiwa ini mudah dipahami kalau cerita Kades ini gitu. Ya tanggal 19 itu ya Kades sama Yoris aja gitu.
Sudah. Danu menutupinya sampai sekarang gitu. Dalam analisa Aka gitu. Kenapa Kades sama Yoris? Ya Kades yang sibuk kan klarifikasi Banpol yang begitu begini. Tapi tidak diungkapkan peranan Yoris ini. Padahal kalau kita mau mendalaminya, ternyata kalau tidak ada Mulyana dan Yosep, toh Yoris akan ke sana didampingi Kades. Itulah videonya, ucapan Kades. Begitu juga tentang Banpol, nggak ada urusannya dengan Yosep dan Mulyana. Jadi apa kesimpulannya? Kan seperti itu. Ya kalau umumnya sih analisanya ini urusan Kades dengan Yoris. Tetapi karena mereka bukan tersangka, penyidik akan mengatakan kekeluargaan dengan tersangka. Ya nggak masalah gitu. Orang kita menganalisa aja. Ya biar aja lah begitu. Itu aja sahabat-sahabat Aka analisanya gitu. Silakan sahabat-sahabat Aka mendalami analisa ini. Potongan-potongan video substansinya adalah Kades sudah dihubungi penyidik. Kata Kades dah jam 10. Kalau tidak ada Mulyana dan Yosep, toh peristiwa itu dalam analisa terjadi karena Kades mendampingi Yoris. Kalau Kades mendampingi Yoris, berarti yang mau ke sana adalah Yoris. Segitu aja. Salam sehat, salam kehidupan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah.